Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bramantio Agung Pribadi dengan nomor induk mahasiswa 2561002194316, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja di UPTD SDN 3 Asam-Asam dengan materi rantai makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang sudah makan? Fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa, minta tolong kepada Hadirin Senandung Fikih untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Muhammad Jindan, Hadir. Amirul Huda Saputra, Hadir. Muhammad Jeffrey Subianto, Hadir. Muhammad Fauzan, Ahmad Saikan, Hadir. Rian Aditya, Hadir. Ahmad Fauzanur, Hadir. Rahmawati, Sabrina Salsabila, Naflatul Setia, Hadir. Akila Hadi, Asifah Zahra, Hadir. Maulida Norma, Hadir. Fatimah Nuzara, Hadir. Arisa Bella. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, sekarang Bapak akan mengingat kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah ada bahas tentang pengenalan apa itu rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan ini berhubungan dengan lingkungan kita sekitar. Lingkungan kita sekitar ini ada apa saja? Kira-kira ada makhluk apa saja yang tinggal di lingkungan sekolah kita? Ada yang tahu? Ada. Apa aja? Kucing. Terus ada lagi? Apa? Ayam. Apa lagi Maulida? Tikus. Ada yang lain lagi? Semut. Ya, termasuk apa lagi dia? Lalat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ternyata banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di lingkungan sekolah kita. Makhluk hidup ini, mereka ini perlu yang namanya makhluk hidup. Nah, kemudian sebelum kita memulai lebih dalam tentang materi yang akan kita bahas, marilah kita bernyanyi sama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Oke, tepuk tangan.
apa saja. Kayak tadi, serangga dimakan oleh burung, dan burung mungkin saja akan dimakan oleh ular. Apalagi kalau misalkan seluruh ekosistem lingkungan yang ada di pegunungan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah kalian nanti akan mengamati gambar rantai makanan. Nah, dari sini kalian bisa memahami apa saja sih binatang-binatang yang sebagai konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan juga apa sih perannya tumbuhan sebagai produsen, dan juga makhluk hidup lain seperti jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, setelah kita mengamati gambar, kita juga akan mengamati video. Video apa? Video tentang rantai makanan serta pembuatan diorama atau miniatur. Nah, setelah kita menonton video, kita akan dibagi kelompok. Kalian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok yang akan bertugas untuk membuat sebuah diorama tadi. Atau tadi kita bilang adalah miniatur tentang rantai makanan. Setelah kita membuat diorama tadi, kita akan berdiskusi lagi dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi masing-masing kelompok harus mempresentasikan apa saja sih pekerjaan kalian. Nah, paham? Nah, oke. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa ketika kita memahami bersama, kita harus bisa menyimak. Jadi minta tolong gambar yang ada disimak. Nah, kemudian setelah itu Bapak meminta kepada kalian semua agar kalian harus bisa menjaga kerukunan ketika kalian bekerja sama. Minta tolong juga kalian harus bisa saling bergotong royong, bekerja sama agar nanti ketika pekerjaan kelompok kalian bisa selesai dengan hasil yang bagus. Nah, jadi minta tolong jangan nanti cuma satu orang yang bekerja, tapi semuanya harus bekerja. Dan di sini kita akan Bapak akan melampirkan materi untuk masing-masing dari kalian. Nah, jadi materinya ini minta tolong disimak. Ada 16 orang. 16 orang ini nanti akan dibagikan materi-materi. Jadi setelah ini baru kita akan menonton video. Paham? Oke, ini dulu ya. Jadi sebagai pegangan. Nah, ketika nanti menonton video kalian bisa memahami. Oke, semuanya sudah mendapatkan gambar materinya. Sekarang kita akan memutar video. Minta tolong semuanya mohon disimak. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang
konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun struktur rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Dari video tadi kita bisa melihat ada binatang-binatang sekitar. Nah, binatang-binatang yang ada di sekitar kita tadi sebagai konsumen minta tolong pada Rahmawati. Tadi ada tentang produsen, konsumen, dan dekomposer. Kira-kira satu aja deh, apa sih produsen yang ada di lingkungan kita? Rumput, benar sekali. Beri tepuk tangan. Jadi rumput itu adalah produsen. Kenapa produsen? Karena dia menghasilkan makanan. Berbeda dengan konsumen yang memakan. Nah, sekarang minta tolong kepada Fauji, kira-kira binatang apa sih yang memakan rumput? Tikus. Habis itu apa lagi? Kelinci. Nah, tikus dan kelinci ini mereka adalah konsumen tingkat 1. Kenapa? Karena mereka ini memakan produsen. Benar sekali, beri tepuk tangan pada Fauji. Oke, dan ketiga adalah dekomposer. Nah, kira-kira Jindan, kira-kira dekomposer tadi apa sih kalau misalnya tadi kita simak di video tadi? Jamur, benar sekali. Karena sering kita lihat bahwa binatang-binatang yang sudah tidak memiliki nyawa, biasanya mereka akan terurai dan akan muncul jamur. Karena jamur ini tugasnya adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Dia akan menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Lalu ketika makhluk itu sudah terurai, tanahnya itu akan subur dan menjadi nutrisi bagi produsen. Siapakah produsen tadi? Tanaman seperti rumput, habis itu pohon, kemudian tanaman lain yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu pupuk? Nah, pupuk itu juga salah satu bentuk di mana makhluk hidup yang sudah mati
mati akan terurai, dan ketika dia terurai dia akan membuat tanaman itu menjadi subur. Kalau yang misalnya tanaman itu subur, berarti dia akan hidup. Beda kalau misalnya tanaman itu tidak subur. Kalau yang misalnya tanaman itu tidak subur, maka dia akan mati. Ada yang punya tanaman di rumah? Ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu menggunakan pupuk. Nah, sekarang tadi kita coba kita kaitkan tadi tentang makhluk hidup, tentang rantai makanan. Nah, kita kaitkan tadi. Ada yang punya kucing di rumah? Ya. Nah, yang punya kucing kira-kira pernah nggak melihat kucing di tempat kalian ini? Mereka kadang memakan tikus, ada? Burung? Ya. Atau mungkin ada juga yang memakan ikan, ada? Ya. Nah, kucing ini kira-kira termasuk apa? Konsumen atau produsen? Karena dia memakan makhluk hidup. Nah, berbeda dengan tadi apa? Rumput. Habis itu mungkin tadi ada padi atau mungkin ada gandum, ada jagung. Mereka termasuk ke dalam produsen atau menghasilkan makanan. Jadi bahkan di lingkungan sekitar kita, peristiwa rantai makanan ini sering terjadi. Jadi ketika kita lihat di sekitar kita, kita juga bisa saling belajar dan mendapatkan pengalaman yang baru. Meskipun kita tidak di sekolah, di rumah sekalipun, kita juga bisa mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman. Nah, sekarang kita akan sedikit dulu. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Susun dengan rapi, ya, paham? Kelompok 1, Fadil Senadung, Muhammad Fauzan, Rahmawati, Asifah Zahra, silakan ke program. Nah, oke, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan bahan-bahannya yang digunakan untuk pekerjaan kelompok kalian. Tadi kita sudah membagi kelompok, dan sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat diorama. Tolong diperhatikan. Kali ini Ibu mau membuat media pelajaran yang aman. Untuk bahan-bahannya ada styrofoam, garis, tusuk gigi, gunting, cutter, robot tip, dan dari sini sekarangnya
ini. Kemudian untuk yang sampingnya namanya bisa nanti taruh di sampingnya seperti ini ya. Ya, jangan lupa nanti ketika kalian mengerjakan, ya, nah seperti ini, nah seperti ini, lalu bunganya bisa kita taruh di samping-sampingnya. Nah. Ya, jadi kayak begitu. Ini langsung bagian di ini, ya. Ya, diratakan, ya. Nah, nanti kalau sudah, kita nanti langsung diratakan seperti ini. Nah, kan ada selotekan ya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Iya, nah ini nanti ini. Nah, kan, seperti ini. Nah, ya, ya. Nah, terus nanti pasang, ya. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan dari kelompok-kelompok yang sudah dahulu ya. Kelompok-kelompok yang belum bisa sambil melengkapi. Kita akan mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 SMD. Oke, yang lain minta tolong duduk kembali karena nomor 1 akan mempresentasikan hasil problema mereka. Nah, di sini ya. Nah, oke, bisa duduk kembali. Ya, oke, sudah bisa mendapat ya. Oke, nah sekarang kelompok 1 silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rantai makanan. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen 2, konsumen 1, yang kedua 3 ada konsumen 2, yang keempat ada konsumen 3, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai. Oke.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Sekarang untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Yang lain tolong diperhatikan. Oke, kelompok 1 bisa duduk kembali bila tenang sambil perhatikan kelompok 2. Kelompok 1 silakan tembok. Oke, silakan diperhatikan kelompok 2. Jangan lupa binatangnya sama ukurannya disebutkan ya. Oke, kita mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil kerja kami. Urutan yang pertama ada produsen. Urutan kedua ada usaha. Urutan ketiga ada wajah. Terakhir ada komposer. Oke, nah silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tanggapannya dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan menanggapi kelompok 3. Silakan. Dalam penjelasan, oke. Oke, berarti untuk tutur kata mungkin bisa diperbaiki lagi. Jadi ketika nanti kalian mempresentasikan semuanya sudah kompak dan juga teman-teman yang lain bisa menyimak presentasi kalian agar lebih nikmat ke depannya. Oke, kelompok 3 sekarang bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita akan mengerjakan KKPD, yaitu soal individu. Silakan dikerjakan. Yang sudah mendapatkan lembar KKPD mandiri atau individu bisa dikerjakan online. Jangan lupa ya. Sekarang silakan dikumpul. Kalau mengerjakan tugas kelompok dan juga kita juga sudah mengerjakan tugas individu. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah bahwa yang namanya rangkaian itu sangat penting bagi lingkungan kita sekitar. Kan bisa bayangkan kalau misalkan rumput itu banyak. Kalau misalkan rumput itu banyak, pasti kan ya lebih banyak kali binatang-binatang yang tinggal di sana. Kan bisa bayangkan menjadi tempat tinggalnya belalang atau mungkin serangga-serangga lain. Maka dari itu binatang herbivora atau pemakan rumput itu penting sekali bagi lingkungan kita, bagi alam kita. Makanya Tuhan menciptakan binatang-binatang seperti pemakan rumput. Contoh, rusa, sapi, kerbau, kambing. Kemudian ketika nanti populasi atau jumlah dari binatang herbivora tadi banyak, maka yang terjadi mereka akan dimakan oleh karnivora atau pemakan daging. Contohnya adalah harimau, beruang, singa, dan lain sebagainya. Untuk apa? Semuanya demi keseimbangan. Jadi semuanya sangat penting bagi apa? Bagi alam. Benar sekali. Makanya itu kita harus bisa menjaga dan melestarikan alam. Kita akan mencoba untuk progres kita apa saja sih yang sudah kita lakukan pada hari ini. Minta tolong kepada Akila. Kira-kira apa sih yang sudah kita dapatkan pembelajaran kita pada hari ini? Benar sekali. Jadi itu semua sangat penting bagi kita. Sekarang kalau misalkan dari kuda,
Kira-kira rantai makanan itu penting nggak bagi alam? Gunanya untuk apa? Dikarenakan ada proses makan dan makan. Benar sekali, ada proses makan di makan. Sama seperti kita manusia, kita juga perlu makan. Kita makan nasi, kita makan ikan. Sama juga seperti binatang dan tumbuhan. Tumbuhan perlu air, binatang yang lain juga perlu. Nah, sekarang kita sudah memasuki bagian terakhir. Jadi kalau kita ke kalian, ketika nanti dalam kegiatan belajar, kalian harus bisa lebih semangat, harus bisa lebih kompak. Kenapa? Agar ketika nanti pembelajaran berikutnya kita bisa tetap semangat, kita bisa tetap rukun ketika kita menghadapi pekerjaan kelompok. Nah, kemudian nanti setelah rantai makanan ada yang namanya jaring-jaring makanan. Sama seperti rantai makanan tentang makan dimakan, akan tetapi jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jaring-jaring makanan itu nanti akan saling mengaitkan. Misalkan nanti padi itu tidak hanya dimakan oleh tikus, dimakan oleh apa saja? Bisa dimakan oleh belalang, ada juga bisa dimakan oleh burung. Burung juga macam-macam. Nanti ada burung pipit, habis itu burung merpati, burung elang, burung bangau, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai berdoa, minta tolong kepada Muhammad Zindan untuk memimpin doa. Berdoa gue.